wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi kali ini insyaallah dengan baik. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Janul Hasan Ginggung yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode ABC Aksi Belajar Cerdas yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati kedua orang tua saya dan juga yang saya hormati Bapak Kaprodi yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan yang saya hormati dosen pengampu kuliah dasar-dasar Islam Ibu Nur Fitri Amalia, dan juga teman-teman saya yang senasib seperjuangan. Saya Melisatu Soliha, mahasiswa PGMI Unzah semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar pendidikan Islam, konsep guru dan konsep murid untuk keperluan tugas UTS dengan dosen pengampu Bu Nur Fitri Amalia. Pertama, menurut saya, konsep dasar pendidikan Islam didasarkan pada tujuan utama untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia serta memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Pendidikan Islam hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, moral, sosial, dan fisik. Dengan tujuan menciptakan manusia yang seimbang, dalam Islam, pendidikan memiliki dimensi holistik, di mana setiap aspek kehidupan manusia diarahkan kepada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Sumber utama pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis, yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan sumber kebenaran. Pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga mencakup pendidikan non-formal dalam keluarga dan masyarakat. Proses belajar mengajar dalam ilmu melibatkan guru sebagai pembimbing yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga pembina akhlak dan kepribadian peserta didik. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, karena ilmu adalah bekal yang harus terus diperoleh dan dipraktikkan sepanjang kehidupan seorang muslim. Selain itu, pendidikan Islam menekankan pengintegrasian antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai keislaman, dan pada akhirnya menjadi khalifah di bumi yang bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Konsep dasar pendidikan Islam didasarkan pada tujuan utama untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia serta memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, moral, sosial, dan fisik. Dengan tujuan menciptakan manusia yang seimbang dalam Islam, pendidikan memiliki dimensi holistik di mana setiap aspek kehidupan manusia diarahkan kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sumber utama pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan sumber kebenaran pendidikan dalam Islam. Tidak hanya terbatas pada pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga mencakup pendidikan non-formal dalam keluarga dan masyarakat. Proses belajar mengajar dalam Islam melibatkan guru sebagai pembimbing yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membina akhlak dan kepribadian peserta didik. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, karena ilmu adalah bekal yang harus terus diperoleh dan dipraktikkan sepanjang kehidupan seorang muslim. Selain itu, pendidikan Islam menekankan pengintegrasian antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai keislaman dan pada akhirnya menjadi khalifah di bumi yang bertanggung jawab dalam pembangunan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kedua, konsep dasar murid dalam pendidikan menggambarkan peran dan posisi peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dalam perspektif
perspektif pendidikan, murid dipandang sebagai individu yang sedang berkembang, yang memiliki potensi bawaan baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual, yang perlu dibina dan diarahkan. Mereka bukan hanya penerima ilmu pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang baik adalah yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan karakteristik setiap murid, sehingga mereka dapat belajar secara optimal dan bertumbuh sesuai potensi mereka. Dalam pendidikan Islam, murid dipandang sebagai amanah yang harus dibimbing untuk memahami ajaran agama, mengembangkan akhlak mulia, dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Murid juga diharapkan memiliki sikap yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta selalu menghormati guru sebagai pembimbing spiritual dan intelektual. Murid memiliki tanggung jawab untuk mencari ilmu dengan niat yang ikhlas dan memanfaatkannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat. Dengan demikian, konsep dasar murid tidak hanya mencakup aspek intelektual, tapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam pengembangan karakter mereka. Yang ketiga, konsep dasar seorang guru dalam pendidikan menggambarkan peran sentral guru sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak murid. Dalam konteks ini, seorang guru harus memiliki kompetensi tidak hanya dalam bidang keilmuan yang diajarkannya, tetapi juga dalam kemampuan pedagogis, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Guru juga diharapkan memiliki integritas dan kepribadian yang baik, karena mereka menjadi model yang diikuti oleh murid-muridnya dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai hidup. Dalam pendidikan Islam, guru memiliki potensi yang sangat mulia karena mereka bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan membimbing peserta didik menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Guru juga dipandang sebagai seseorang yang memiliki kedalaman ilmu dan kebijaksanaan, serta mampu mengarahkan murid-murid untuk memahami peran sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu, seorang guru diharapkan untuk selalu menuntut ilmu agar tetap relevan dan mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang guru dalam pendidikan Islam bukan hanya pelatih intelektual, tetapi juga pembina moral yang mengajarkan bagaimana ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Baiklah, terima kasih. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.